fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan partainya belum menentukan sikap soal akan bergabung dengan koalisi pemerintah atau menjadi oposisi usai pemilu 2024. Cucun mengatakan PKB saat ini masih fokus mengawal jalannya proses rekapitulasi suara partai secara nasional dan regional. Lebih lanjut, Cucun mengatakan pembicaraan soal sikap partai akan terlebih dulu dibahas dalam rapat internal partai dan juga dirapatkan dengan Timnas Amin. Sampai sekarang kami DPP PKB belum berpikir terkait bagaimana langkah-langkah terkait koalisi atau apapun. Saya sendiri yang dipercaya untuk di Direktur Legislatif ini masih fokus tabulasi untuk perolehan legislatif. Terkait itu nanti ini pemilu belum berakhir ya. Pemilu berakhir sampai sekarang rekapitulasi terkait Pilpres pun masih berjalan. Jadi tidak ada pembicaraan atau misalkan bicara dengan partai-partai koalisi kami untuk berbicara bagaimana terkait loncat ataupun misalkan mengambil sikap. Sampai sekarang tidak ada pembicaraan terkait itu. Ya. Ya tadi yang saya sampaikan kan, kita akan melihat dulu hasil pemilu ini. Ya, kita lihat dulu hasil pemilu ini. Kalau misalkan terkait tadi rekam jejak PKB, bagaimana yang selama ini di pemerintahan, itu akan ditentukan nanti bukan oleh sendiri-sendiri, tapi melalui rapat yang resmi, struktur di PKB termasuk di Timnas Amin sendiri pasti akan pembicaraan akan disampaikan gitu ya. Belum ada sampai sekarang, tidak ada. Tidak berbicara masalah PKB ada kesiapan untuk melakukan satu sikap koalisi atau oposisi, belum ada sampai sekarang ya, belum ada sampai sekarang. Belum ada sampai sekarang. Peta semacam itu tidak akan berbanding lurus juga nanti dengan langkah-langkah, karena setiap partai punya integritinya ya. Setiap partai punya sikap yang pasti akan diambil, dan itu pasti kalau misalkan bicara yang tadi 5 besar ini tidak ada juga yang tidak satu koalisi dengan kita. Itu nanti pembicaraannya belum sampai sekarang belum ada pembicaraan ke arah itu. Belum ada ya. Kalau sekarang misalnya di publik ada komunikasi, kami tidak ada. Sampai sekarang masih fokus rekapitulasi terkait pemenangan di Pileg. Ya, kalau misalkan upaya-upaya semacam untuk melakukan bagaimana komunikasi politik itu para elit politik ya sah-sah saja dilakukan ya. Nanti kalau sikap PKB ke depan seperti apa tadi saya sampaikan. Yang rekapitulasi Pilpres di Timnas berjalan, di kami juga rekapitulasi terkait Pileg yang kebetulan saya ditugaskan untuk berjalan. Kalau misalkan ada keinginan itu ya kita apresiasi, dan itu sebagai satu wujud bagaimana membangun negara ini seperti yang dilakukan oleh misalkan para elit politik sudah terbiasa di Jakarta ini kan, bagaimana membangun komunikasi. Terkait sikapnya nanti belum ada sampai sekarang, tidak ada mengenai bagaimana kita akan berkoalisi atau misalkan beroposisi. Tadi dilihat 5 partai besar ya, itu ada misalkan di oposisi, sampai sekarang kita tidak ada pembicaraan terkait itu ya. Ya kita belum ada misalkan sinyal-sinyal untuk pertemuan itu sampai sekarang. Itu kan baru hanya statement disampaikan. Oke ya, cukup ya. Ini kan Pak Ganjar mengajak partai-partai seperti dari Timnas Amin dan dari DPR untuk mengajukan angket di DPR. Nah, untuk sebagai ketua DPR bagaimana menyikapi angket terkait kecurangan-kecurangan pemilu? Ya, saya di fraksi di DPR selama ini tugas pengawasan untuk melakukan bagaimana tadi terkait Sirekap. Ya bukan hanya mungkin partai-partai yang sekarang mau diuntungkan atau dirugikan.
karena membuat Sirekap ini menggunakan APBN, ya, menggunakan APBN, fungsi kita pengawasan kita lakukan, ya. Kenapa membuat satu sistem yang ini menggunakan biaya APBN juga cukup besar, terkait nanti misalkan mekanisme di DPR-nya tadi yang dikatakan mau mekanisme apakah panja di Komisi 2 atau mau pansus, apapun juga, sampai sekarang kita belum berbicara, masih parsial, hanya partai-partai saja, dan itu hanya Pak Ganjar kan yang berbicara. Kami nanti akan berbicara di DPR seperti apa mengawasi penyelenggara pemilu ini. Ya, nanti kita akan lihat sejauh mana substansinya yang akan dibahas, ya. Oke. Oh enggak, beliau terus menyampaikan di media sosial, terus beliau bicara, tidak ada beliau menghilang dari publik. Kami kemarin melakukan rapat koordinasi se-Indonesia melalui media Zoom, kemudian beliau juga mengucapkan apresiasi, terima kasih kepada semua kader. Tidak ada, Caimin selalu tampil dan semua yang terjadi ini tetap bilang kepada seluruh struktur, para relawan, para kader menjaga perhitungan suara di TPS-nya. Ini belum berakhir pemilu, ya. Ya. Tapi ini kan dari tadi pembicaraannya adalah dengan partai-partai oposisi. Nah, dengan partai-partai koalisi ini hubungannya seperti apa? Kita di Jakarta ini semua tadi mencair, tidak ada misalkan sekarang bicara oposisi atau koalisi, sampai sekarang mungkin masih tersendat dengan bagaimana hasil pemilu ini belum ditentukan. Kalau misalkan tadi ada terbelah selama kemarin Pilpres segala macam, nanti pasti akan ada komunikasi, ya, semua para petinggi partai. Sampai sekarang kita masih semua fokus rekapitulasi Pilpres, rekapitulasi Pileg. Oke, terima kasih, ya. Saya nggak nanggapi itu, ya. Saya nanggapi itu. Oke, udah cukup. Saat konferensi tanggal 14 setelah pencoblosan malam hari itu kan Pak Anies menyebutkan bahwa akan statementnya tetap berada pada perubahan begitu, tapi Caimin ini tidak menyebutkan hal yang sama seperti capres, ya. Saya sampaikan bahwa ini kan belum ada pembicaraan di Timnas juga, ya. Belum ada pembicaraan, pasti tidak konyong-konyong misalkan nanti berbeda pendapat, pasti akan duduk bareng semuanya. Oke? Hasil pertemuan tanggal 15 Belum, nanti pertemuan terus sekarang masih berjalan kok, bukan hanya tanggal 15 saja, ya. Makasih, cukup. Loh. Tadi di internal PKB kita kemarin sudah lakukan rapat koordinasi, tidak ada hal-hal yang menjadi hal yang luar biasa, tetap saja menjalankan bagaimana setiap saat mengevaluasi pemenangan, kemudian juga kondisi struktur kita, bahkan laporan-laporan bagaimana saksi-saksi di TPS, semua dilakukan, tidak ada yang beda, ya. Tetap saja seperti biasa, oke? Oh enggak ada, nanti akan berbicara duduk bareng semua, oke? Terima kasih semuanya, ya. Matur nuwun.